Amin. Haleluya. Mari saya mengajak kita buka di dalam Kitab Ratapan pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-26. Kalau tidak keberatan, saya mengajak kita sama-sama berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kitab Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 26. Dari 26 selanjutnya kita akan melonjak ke 31 ya. Kita akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. 31. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan, terima kasih untuk kerjasamanya. Jadi ini adalah satu perkataan dari seorang nabi, yaitu Nabi Yeremia. Pada saat di dalam situasi yang tidak mengenakan, di mana pada saat itu bangsa Israel menghadapi kemunduran dan murka Tuhan. Karena mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan ya. Pada saat itu, sehingga ada terjadilah satu hal yang sungguh sangat menyedihkan terjadi bagi umat pilihan Tuhan pada saat itu ya. Mereka mengalami hukuman sehingga ada bangsa lain yang menjajah mereka. Nah, saat ini firman Tuhan tidak datang lagi kepada bangsa pilihan yang Israel, tapi kepada setiap kita. Amin. Setiap kita yang hadir pada saat pagi hari ini. Haleluya. Nah, kata diam di dalam ayat 25 ini, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, ada kata diam di situ dan diam di situ. Kalau saya belajar, kata diam di situ artinya menyerah, ya, atau siap diatur, sabar, pasrah. Itu yang maksudnya dalam firman Tuhan itu kata diam di sini ya. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi segala kesulitan dalam hidup ini, kita hanya tadi kita sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian luar biasa. Yesus adalah luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Memang kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dia segala-galanya bagi kita. Itu sebabnya pada hari ini Tuhan mau mengajar kepada kita lewat kitab Ratapan ini. Kita mau belajar apa yang membuat Yeremia begitu tahan menghadapi kemunduran bangsa Israel yang sedang dapat murka daripada Tuhan. Dia melihat bangsanya mengalami suatu yang kemunduran secara rohani, ya, tidak mau lagi sepertinya mau ngandalin Tuhan, seperti itu ya, dan menghadapi kemurkaan dari Tuhan karena keadaan yang mereka alami saat itu, ya. Kesesakan yang mereka alami saat itu. Tetapi kita mau belajar kepada sosok Nabi Yeremia. Mengapa Yeremia begitu taat dan menantikan pertolongan Tuhan? Mengapa Nabi Yeremia begitu mengatakan di dalam ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang saya bagikan pada saat ini lewat ibadah ini. Pertama, saya akan bagikan bahwa mengapa Yeremia begitu taat menanti pertolongan Tuhan. Dia diam dan dia percaya dengan sabar, pasrah, menyerah terus kepada Tuhan. Karena dia tahu, pertama, dia sangat yakin akan janji Tuhan. Haleluya. Dia yakin bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Seperti kesaksian tadi ya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kalau bersaksi di tempat ini terlalu banyak pertolongan Tuhan, ya, namanya pelayanan di pedalaman ya. Kalau di sini luar biasa AC ya. Saya sampai kedinginan tadi. Haleluya. Kalau kami AC alam saja ya. Nah, kami masih punya tempat ibadah yang pra permanen ya, bersukacita, dan saat ini kami membangun 10 kali 16. Nah, kami dalam pergumulan.
Tapi kami melihat sungguh, kami yakin bahwa janji Tuhan itu ya dan amin ya. Kalau dia sudah memulai seperti tadi kesaksian, dia sudah memulai, pasti Tuhan akan mengakhiri dengan begitu baik dan luar biasa. Sehingga kita mau belajar mengapa Yeremia begitu taat menanti janji-janji Tuhan dalam kondisi bangsanya yang dalam keadaan kemunduran rohani, dimurkai sepertinya ya, seperti itu ya. Pertama, dia sangat yakin akan janji Tuhan. Dia percaya bahwa pertolongan Tuhan, kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan bangsanya dan keluarganya. Saya percaya juga seperti tadi ada banyak pergumulan kita hari-hari ini ya. Dunia ini bukan semakin hari semakin baik, saudara. Bahkan di dalam, kalau kita lihat di dalam berita-berita, bahkan pemerintah juga, dunia ini tidak baik-baik saja. Ya, karena keadaan kondisi yang terjadi. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Ibrani 6 ayat 18 di situ dikatakan, Ibrani 6 ayat 18. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Supaya amin. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Haleluya. Pengharapan kita, janji-janji Tuhan itu dia tidak pernah berdusta bagi kita. Bahkan dalam kitab ditulis janji Tuhan itu tidak akan pernah berdusta. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan genapi. Amin. Dia pasti akan genapi. Saya selalu katakan kepada umat Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan dalam kami melayani Tuhan, walaupun mereka hidup sederhana ya, banyak yang masih bekerja petani kalau di sana ya, petani nanam beras, padi gitulah. Saya katakan kepada mereka, janji Tuhan itu ya dan amin ya. Dia berjanji dan dia tidak ingkar janji. Sedangkan anaknya yang tunggal saja dia berikan buat kita, apalagi hal-hal yang lain. Ya, karena kadangkala gereja sedang merosot, ya. Karena apa? Tidak mencari kerajaan Allah, justru mencari hal-hal yang sementara, jasmani ya. Kami mungkin di sini ya luar biasa ya, jemaat begitu setia ya. Dan kami selalu mengajar mereka, pasti kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kalau kita berharap kepada Tuhan, pasti kalau kita mengutamakan Tuhan, janjinya, cari kerajaan Allah dulu, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita semua. Ya, dan puji Tuhan, awal kami selalu di ini kesaksian nggak apa-apa Pak, karena ini kami pada saat itu waktu pergi 2010 baru saya menikah dengan suami saya ya, saya harus diboyong ke sana. Karena dulu saya praktek di itu Bapak Pendeta Brampongo di Jakarta Barat ya. Saya disekolahkan untuk sekolah di STTPJ ya, gratis. Jadi dibayar sama Bapak Gembala, saya menjadi pengerja di sana. Sambil mereka memberikan berkat bagi saya untuk sekolah di situ. Luar biasa Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa ya. Dan saya harus ke sana, saudara. Pertama bilang, kamu tahan gak? Tapi saya bilang, kalau sudah Tuhan panggil saya ke sana, pasti Tuhan akan menolong. Karena saya yakin, kita yakin bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Di mana saja Tuhan membawa kita, pasti Tuhan sudah janji bahwa tanah itu tanah subur untuk kita selalu akan dipelihara oleh Tuhan. Itu yang menjadi bukti dalam kami melayani Tuhan. Kami tidak pernah berkekurangan ya. Tuhan selalu memelihara walaupun jemaat masih sedikit. Tapi Tuhan selalu memelihara kami ya. Tuhan selalu memberkati karena saya selalu mengimani janji Tuhan. Ya dan amin. Haleluya. Nahum 1 ayat 3 kita membaca. Mungkin ada pemuda yang bisa. Oh iya, puji Tuhan, luar biasa. Kita akan baca kembali dengan suara dikeluarkan. 2, 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Next. Selanjutnya
Ya, jadi saat ada pergumulan, saat ada tantangan, Nahum 1 ayat 3, kita boleh belajar bagaimana Tuhan mau membentuk kehidupan kita untuk semakin hari semakin lebih baik. Ya, untuk semakin hari semakin lebih melihat kasih Tuhan, janji Tuhan, kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi saat ada pergumulan, kita melihat janji Tuhan akan tergenapi di dalam setiap itu. Walaupun ada masalah. Seringkali kan kalau ada masalah dalam kehidupan kita, apalagi ibu-ibu ya, itu menekan kita gitu, menekan. Padahal Tuhan lebih tahu ke depan ya. Tuhan lebih tahu yang ke depan. Saya banyak kali seperti itu. Dulu sudah dipikir-pikir seperti itu ya. Tapi pada akhirnya besoknya Tuhan melakukan mujizat. Kita aja yang seringkali khawatir dan tidak mempercayakan mungkin 100% kepada Tuhan ya. Saya banyak mengalami itu dan saya percaya kita juga yang ada di tempat ini banyak mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tangan Tuhan itu yang selalu menggenggam kita asal kita benar mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Selanjutnya hal yang kedua, mengapa Yeremia begitu taat menanti keadaan yang seperti yang dialami oleh bangsanya, tapi dia tetap yakin akan dan percaya akan pertolongan Tuhan. Karena dua, menyerah dalam rancangan Tuhan. Haleluya. Dia menyerah dalam rancangan. Dia percaya bahwa bangsanya nggak akan seperti itu terus. Ya, pastinya nggak akan tertindas-tindas terus. Haleluya. Haleluya. Ya, dia percaya bahwa ada pemulihan. Janjinya yang dia dengar kepada nabi-nabi sebelumnya akan dinyatakan, akan digenapi dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita, umat yang percaya di akhir zaman ini. Haleluya. Menyerah dalam rancangan Tuhan. Mungkin kita bisa baca lagi. Atapan 3. Yeremia 29 ayat 11. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Haleluya. Dia memberikan rancangan-rancangan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin saat-saat ini mungkin engkau merasa terpuruk dengan kehidupan yang terjadi, ya, merasa banyak masalah, tekanan yang seringkali kita sepertinya nggak ada Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan bahwa kalau kita terus percaya kepada janji Tuhan, tunduk terus, menanti dengan pertolongan Tuhan dengan sabar, dengan diam, menyerah, sabar, pasrah, siap diatur oleh Tuhan, kita akan melihat rancangan Tuhan indah di dalam kehidupan saya dan saudara. Rancangan yang tidak pernah mengecewakan. Dunia ini tidak memberikan kepastian, ya, karena kami pernah pelayanan kami sedang dalam keadaan juga tidak karena 2022 ada kejadian terjadi, tapi Tuhan boleh memulihkan dan semakin menguatkan kami dalam menghadapi masalah dalam pelayanan. Kadang-kala kan banyak, kadang-kala ada masalah dalam pelayanan ya. Yang lebih sakit kita mau terima masalah itu di dalam, ya. Kita dalam keadaan terpuruk dalam pelayanan, terus saudara-saudara kita sepertinya, makanya loh jangan mengharapin manusia seperti itu ya. Karena kalau di luar ngapain mau dipusingin, mereka bilang apa juga, pasti pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita. Nah, yang di dalam itu yang paling ya sepertinya melukai gitu ya. Tapi kami suami istri berdoa, berpuasa, Tuhan tolong. Apa maksud Tuhan di dalam pelayanan yang kami alami pada saat itu ya, pada saat itu. Karena sudah banyak janji-janji umat Tuhan ya, nanti kita akan menyelesaikan gereja yang 10 kali 16 itu ya. Tapi ya kami kadang-kadang berpikir kenapa, tapi ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dalam melayani Tuhan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, diam saya katakan tadi bukan berarti kita memang menyerah, tapi menyerah kepada kemauan Tuhan. Bukan diam terus menyerah
istilahnya nggak berbuat apa-apa, tidak seperti itu maksudnya diam ini. Ada sesuatu yang Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk mengerjakan pelayanan Allah. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan diam lalu, sudahlah, sudah tidak seperti itu yang maksud Tuhan. Dia ingin agar supaya kita semua umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus menyerah dalam rancangan dan rancangan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang terbaik, untuk melakukan hal-hal yang menjadi kesenangan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena masih banyak ya yang memerlukan uluran kasih kita, masih banyak kan di sini yang belum mengenal Tuhan. Kita lah yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi, untuk menceritakan rancangan Tuhan lah yang paling baik dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain. Kalau orang tua luar biasa juga ya mendidik kita sehingga kita bisa seperti ini ya. Ya, lebih yang terutama kita harus masuk di dalam rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Rancangan manusia bukan rancangan Allah. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sempurna. Hal yang ketiga, dia boleh kuat dan dia tetap percaya, taat untuk menanti pertolongan Tuhan. Karena apa? Dia percaya janji-janji Tuhan itu akan terus tergenapi dalam kehidupannya. Kita mau baca di dalam Mazmur pasalnya ke-25 ayat 14 sampai 21. Hal yang ketiga yang saya bagi ini tetap menanti janji Tuhan ya. Kita harus tetap menanti. Walaupun orang sering katakan di tempat kami ada bahasa seperti amun ada sorga katanya. Kalau kita bersaksi ya, maksudnya menginjil seperti itu ya. Amun ada sorga ya. Jadi gimana mau ngasih penjelasan kepada orang yang gak mengenal Tuhan kan? Dunia aja dia bisa bikin, apalagi surga seperti itu ya. Yang kita tinggali ini, nikmati ini, itu pemberian Tuhan. Apalagi surga, itu yang paling indah ya. Kami seringkali kewalahan kalau penginjilan ya kepada orang-orang Dayak yang belum percaya kepada Tuhan, yang masih kuat dengan keharingan ya, percayaan. Harus Tuhan berikan hikmat gimana caranya kami masuk untuk beritakan firman Tuhan. Tetap menanti janji Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Mazmur 29 14 25 maaf ya. Mazmur 25 ayat 14. Kita akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Selanjutnya, maka tubuh akan tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Selanjutnya, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Selanjutnya, lapangkanlah hatiku dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Selanjutnya, tiliklah sengsaraku dan kesukaran, ampunilah segala dosaku. Haleluya. Intinya orang yang menantikan Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Dalam konteks itu ya, dalam firman Tuhan di situ tidak akan dipermalukan. Kita kalau sudah diangkat oleh Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Amin. Dia akan selalu menuntun kita, dia akan selalu membela kita. Sebenarnya kadang-kala kita berpikir kok ini mengecilkan saya, mengata-ngatain saya, kita nggak usah. Tuhan katakan diam saja, nggak usah membalas seperti itu ya. Itu urusan Tuhan. Kami selalu mengalami itu ya. Awal saya pelayanan, ya 1 tahun berjalan, kami pergi Natal pada saat itu. Setelah Natal dikasih kesempatan oleh teman rekan gembala untuk hamba Tuhan di sana untuk WL. Saat kami pulang dari Natal sampai di sana, di pintu pastori sudah ada kotoran, maaf bicara manusia. Ya. Secara daging ini, oh Tuhan tolong. Nah, ya, tetapi kami tetap percaya ya, menanti Tuhan yang akan terus menyatakan kuasa dan kasih-Nya di dalam kehidupan orang-orang yang di sana. Banyak kami, bahkan dalam pembangunan itu pun, Bapak Gembala sudah bikin fondasi, besoknya seperti sengaja dibongkar.
Tapi apakah kami harus keluar? Tidak seperti itu. Tuhan sudah menempatkan kami di sana untuk memenangkan jiwa-jiwa. Untuk memenangkan jiwa-jiwa yang orang-orang yang melakukan itu. Yang kami hanya lakukan apa? Berdoa, berdoa, berdoa dan berpuasa. Demikian juga kita semua umat Tuhan. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Jangan kita mundur hanya karena hal-hal sepele. Kadang-kala terjadi kan seperti itu. Jangan saudara. Karena apa? Orang yang menantikan Tuhan, dia tidak akan pernah mempermalukan. Dia akan terus mengangkat kehidupan saya dan saudara. Dia akan terus menyatakan janji-janjinya kepada setiap kita. Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Haleluya. Dia akan berikan kekuatan terus bagi kita untuk melayani dia. Walaupun ada kesulitan dan tantangan. Dan kadang-kala mungkin Tuhan izinkan proses dalam kehidupan kita. Untuk apa sebenarnya? Supaya kita semakin melekat kepada Tuhan. Ya, bukan karena dia jahat kepada kita, tidak seperti itu. Karena dia sangat mengasihi saya dan saudara. Supaya kita memahami dan mengerti rencana Tuhan bagi kita. Dia menebus saya dan saudara. Supaya kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terbaik, yang diandalkan oleh Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Ya, kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi duta-duta Allah, untuk menyampaikan firman Allah pada orang yang belum mengenal Tuhan. Walaupun kita dibenci oleh mereka, jangan kita membenci, tapi kita tetap mendoakan dan memberkati mereka. Karena mereka adalah jiwa juga yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan seperti dia sudah mengasihi dan mencintai saya dan saudara. Haleluya. Kita mau belajar contoh orang yang sabar menantikan Tuhan, yaitu Daud. Ya, Daud. Bagaimana saya sangat senang dengan sosok Daud ini. Bagaimana dia diproses oleh Tuhan. Dia sudah dilantik menjadi seorang raja. Tetapi dia nggak langsung duduk di, mungkin sudah tahu semua dari sekolah minggu kan diajar. Dia nggak langsung duduk menjadi seorang raja. Dia diproses bahkan pada saat itu dia mau disingkirkan oleh Saul kan? Saul. Padahal dia sudah dilantik menjadi seorang raja. Tapi mau disingkirkan oleh raja pertama di Israel, yaitu Saul. Ya. Tetapi kalau Tuhan sudah merancangkan, Tuhan yang sudah mengurapi, nggak ada yang bisa menggeser. Haleluya. Dia nggak ada satupun yang bisa menggeser kalau Tuhan sudah mau mengangkat kehidupan saya dan saudara. Ya, dia bisa menjadi seorang raja diurapi oleh Tuhan lewat Nabi Samuel yang sudah kita baca tadi, kitab Samuel. Bagaimana dia diurapi oleh Tuhan menjadi seorang raja, tapi belum langsung jadi seorang raja duduk di tahtanya. Tapi lewat kisah Samuel itu, ya dalam kitab Samuel saudara bisa baca di dalam 2 Samuel 2, baru dia menjadi raja dari umat orang ya Yahudi ya. Baru 2 Samuel 5 baru dia menjadi raja seluruh Israel dalam konteks kehidupan Daud maksudnya ya. Nah, Tuhan yang kita layani, Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dia itu tidak pernah gagal. Kalau dia sudah mengurapi kita, dia sudah memilih kita, dia itu akan menuntun kita lebih hari. Tuhan akan menuntun kita lebih hari lebih. Oh, ini maksud Tuhan. Kalau kita sudah melenceng, dia kasih seperti yang konteks pembacaan ratapan ini ya. Dia kasih ingat, kembali. Dengan apa cara? Mungkin ada masalah datang ya. Jadi kita harus punya pemikiran bahwa kalaupun ada tantangan masalah yang terjadi, itu bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita, tapi Tuhan sangat sayang. Tuhan sangat sayang, amin. Tuhan sangat sayang. Dia mau supaya kita bertobat, berbalik, mari hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang diandalkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. 2 Samuel 7 ayat 8. Sikap Daud pada saat Tuhan mengangkat kehidupannya. Ya, dia sudah menjadi seorang raja sekarang. Ya, awalnya dia proses, kalau mau cerita kehidupan ini terlalu panjangnya. Jadi saya hanya kasih pandangan-pandangan kepada kita semua ya. Kita sudah pakar-pakar Alkitab, amin. Haleluya ya. Jadi kita baca di situ perjalanan Daud ya. Bagaimana setelah dia menjadi seorang raja, dia membawa satu ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 8.
Dia memberi sikap Daud saat dia diangkat oleh Tuhan, dia memberi ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, dia memberikan satu hormat pujiannya kepada Tuhan. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi masalah kita hari-hari ini? Apa yang menjadi bebanmu? Tekanan yang menghimpit engkau saat-saat ini. Percayalah kepada Tuhan. Diamlah. Allah itu baik. Itu sebabnya mari nantikan pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah terlambat. Karena apa? Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Kalau mungkin saat-saat ini kita mengalami, aduh sepertinya hidup kita ini tertekan dengan keadaan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Mari tetap bangkit bersama Tuhan. Amin. Tetap bangkit, semangat bersama Tuhan. Ya, semangat, haleluya. Semangat terus sampai mati sekali Yesus tetap Yesus. Itu moto dari Bapak Pendeta Om Bande ya. Dan kita semua juga semangat, haleluya. Karena kita percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Jadi hari ini saya boleh membagi kepada kita, mengapa Yeremia dalam keadaan tertekan umat pada saat itu. Karena mereka dibuang di tanah yang jadi seorang itu ya. Karena apa? Dia sangat yakin jadi Tuhan, selanjutnya menyerah dalam rancangan Tuhan, selanjutnya tetap menanti janji Tuhan. Sehingga kita akan melihat Tuhan akan terus membela kehidupan saya dan saudara. Walaupun kami di sana, kami diberkati juga oleh Tuhan di sana. Jemaat Tuhan, keluarga hamba Tuhan di tempat ini diberkati juga oleh Tuhan. Kita sama-sama saling mendoakan supaya kita bertemu di sini, bertemu di kerajaan sorga juga untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mungkin sedemikian yang bisa saya bagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan biarkanlah semangat terus di dalam Tuhan ya. Layani terus Tuhan di dalam kasih kemurahannya Tuhan. Amin. Sekali lagi Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati keluarga hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin.